Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling secara langsung. Yuk kita simak. Akan mempresentasikan pengertian layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling yaitu menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain guna proses untuk pemberian bantuan bimbingan yang terus tercapai dalam sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing, serta sebuah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan suatu masalah. Adapun tujuan-tujuan dari layanan bimbingan dan konseling yaitu ada dua. Yang pertama, tujuan umum, diantaranya agar siswa dapat memperkembangkan pengertian dan pemahaman dirinya untuk mencapai kemajuan sekolah. Yang kedua, agar siswa dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan menghargai orang lain. Yang kedua, tujuan khusus diantaranya agar siswa dapat memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan memahami dirinya sendiri. Yang kedua, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya. Yang ketiga, agar siswa dapat mengatasi dan memecahkan masalah. Yang terakhir, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi yang dimilikinya. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi layanan bimbingan dan konseling. Apa saja fungsi layanan bimbingan dan konseling? Yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu bimbingan dan konseling untuk membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Nah, yang dimaksud lingkungan di sini yaitu lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma-norma agama. Kedua, fungsi fasilitas. Nah, fungsi fasilitas ini memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang secara optimal, serasi, selaras, dan seimbang dengan seluruh aspek yang ada dalam diri konseli. Ketiga yaitu fungsi penyesuaian, yaitu fungsi layanan bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan dirinya dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang keempat, fungsi penyaluran, yaitu fungsi layanan bimbingan dan konseling untuk membantu konseli dalam memilih kegiatan, contohnya ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan lain-lain. Kelima yaitu fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksanaan pendidik, kepala sekolah, dan staf. Nah, jadi konselor dan tutor untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konseli. Yang keenam, fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor yang senantiasa untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami lagi oleh konseli. Ketujuh, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Jadi konselor melakukan intervensi. Yang selanjutnya fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah baik yang menyangkut aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Yang kesembilan, fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi layanan bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah dicapai dalam diri konseli.
Yang terakhir yaitu fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih produktif dari fungsi-fungsi lainnya. Nah, jadi konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memfasilitasi perkembangan konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas layanan bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan, layanan, dan konseling itu dibagi menjadi 12 bagian. Yang pertama yaitu asas tentang kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut untuk merahasiakan data tentang siswa maupun informasi tentang siswa tersebut. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Adanya kesukarelaan antara klien untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga asas keterbukaan, yaitu asas yang bersikap terbuka, tidak berpura-pura antara siswa dengan guru BK. Yang keempat yaitu asas kegiatan. Asas ini supaya konseli berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling, aktif dalam kegiatannya. Kelima yaitu asas kemandirian. Konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan untuk mandiri dan dituntut untuk mandiri, menjadi individu yang mandiri, baik. Lanjut yang keenam yaitu asas kekinian. Asas yang menghendaki objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi untuk hari ini atau sekarang juga. Yang lanjut yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Di sini layanan sasaran hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, tidak itu-itu aja. Jadi bergerak, berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan, yaitu dalam layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru pembimbing saling menunjang, harmonis dan terpadu. Yang sembilan yaitu asas kenormatifan, yaitu asas yang berisi tentang norma-norma agama, norma-norma hukum, peraturan, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu asas keahlian, yaitu layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakannya atas kaidah-kaidah yang profesional. Di sini ada kode etiknya tentang bimbingan dan konseling secara profesional dan tidak sembarangan. Lanjut yang ke-11. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan kasus, yaitu suatu permasalahan konseli dapat mengalih tangankan dari pihak satu ke pihak lain, seperti dari guru BK misalkan kepada lebih guru BK ke yang lebih pihak yang lebih ahli. Yang ke-12 yaitu asas tutwuri handayani ing wangso sungtulodo ing madnya embangun kurso. Asas yang menuntut agar layanan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada siswa mengalami masalah, namun di luar hubungan kerja, bimbingan dan konseling
hendaknya dirasakan adanya manfaat untuk semuanya gitu. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan dan konseling secara langsung. Ada beberapa. Yang pertama adalah konseling individual. Bimbingan dan konseling ini tentunya dilakukan oleh seorang yang profesional, bisa oleh guru BK atau juga bisa oleh seorang konselor. Dan konseling individual ini tentunya diberikan oleh seorang profesional, tentunya dengan layanan yang profesional, dan juga diberikan kepada individu dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh individu. Dan tujuannya tentu saja untuk mengatasi masalah yang sedang dialami oleh individu dan juga mencapai perkembangan yang optimal, mengacu pada tugas-tugas perkembangan dari individu tersebut. Lalu yang kedua adalah konseling kelompok. Hampir sama dengan konseling individual, tentu saja tujuannya untuk mengatasi suatu masalah, tetapi layanan ini melandaskan kepada dinamika kelompok. Jadi tentu saja untuk mengatasi masalahnya diperlukan kontribusi pengalaman dari setiap anggota kelompok. Dan karakteristik permasalahan ini lebih pada permasalahan penyesuaian diri dan juga bersifat developmental. Nah, tujuan untuk mengatasi masalah ini adalah melalui dengan dinamika di dalam kelompok agar terjadi perubahan persepsi, pola pikir, terus juga tentunya sifat, pola perilaku, dan lain sebagainya agar berubah menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah bimbingan kelompok. Kalau tadi konseling kelompok, nah kalau bimbingan kelompok ini lebih ke membahas suatu topik yang menarik, isu-isu terkini, dan juga mungkin isu-isu yang ada di sekitar sekolah maupun yang sedang booming ada di masyarakat umum. Dan bersifat umum tentunya berbasis juga dinamika kelompok untuk mencapai tujuan dalam layanan. Nah, tujuan yang akan dicapai itu tentunya untuk menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial, karena judulnya juga kan bimbingan kelompok ya, melibatkan individu dan juga kelompok. Jadi tujuannya itu untuk menunjang perkembangan pribadi dan juga sosial bagi masing-masing anggota kelompok. Lalu prosedurnya tentunya ada kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri dari prabimbingan atau sebelum bimbingan, lalu pada saat pelaksanaan bimbingan, dan juga pasca bimbingan. Nah, lalu yang keempat adalah bimbingan klasikal. Layanan ini dilakukannya setting kelas seperti pembelajaran ya kayak di kelas aja gitu ya. Kalau kelompok biasanya kayak cuma 3 atau 5, 6, 7. Nah, kalau untuk bimbingan klasikal ini lebih besar. Kita bisa menganalogikannya seperti satu kelas, misalnya kelas IPA 1. Nah, itu bimbingan klasikal. Setting kelasnya seperti pembelajaran, dan sehingga pelaksanaannya juga menggunakan strategi pembelajaran. Tapi nggak yang kaku, kayak yang belajar serius banget. Jadi tentunya lebih mengedepankan ke pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, layanan klasikal ini juga tentunya sangat berbeda dengan mata pelajaran pada umumnya karena lebih bersifat ke preventif, pengembangan, dan juga perseveratif atau pemeliharaan. Dan juga untuk prosedurnya itu ada beberapa tahap, yakni tahap persiapan dulu, terus dilanjutkan dengan pelaksanaannya di lapangan seperti apa, dan evaluasi. Setelah itu baru tindak lanjut. Lalu yang kelima adalah bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Kalau bimbingan klasikal itu seperti satu kelas aja. Kalau bimbingan kelas besar itu bisa 2 kelas, 3 kelas, atau bahkan lintas kelas. Kayak misalkan disatukan antara anak IPA dan IPS atau juga anak bahasa gitu ya. Biasanya di situ suka ada pundi-pundi untuk cinlok gitu ya. Nah, di situ juga bisa dibahas tuh kira-kira apa sih isu-isu yang berada
di kalangan umum tersebut di 3 program studi atau 3 jurusan itu. Jadi bisa dibahas yang mengacu pada permasalahan-permasalahan yang ada di antar kelas tersebut. Lalu bimbingan kelas ini bimbingan lintas kelas atau bimbingan kelas besar ini hampir sama dengan layanan bimbingan klasikal, namun penyelenggaraannya pada kelas yang besar tadi, dan juga layanan ini bersifat preventif, perkembangan, dan juga perseveratif atau pemeliharaan. Nah, tujuannya tentu saja untuk memberikan pemahaman, wawasan, inspirasi, keterampilan berpikir maupun berperilaku, dan juga motivasi untuk mendukung perkembangan kepribadian yang lebih mantap. Dan tentu saja di sini akan lebih dinamis lagi karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya tadi nih, misalnya seperti kasus bullying, beda kelas, atau juga kayak rasis ya. Misalkan diskriminasi antara berbeda jurusan dan lain sebagainya. Nah, untuk layanan-layanan bimbingan dan konseling secara langsung ini ada beberapa bagian lagi. Setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya dari layanan bimbingan konseling secara langsung yaitu konsultasi, yaitu dilakukan antara konselor dan konseli secara face to face, di mana melibatkan pihak ketiga dan masih memperhatikan asas-asas bimbingan konseling dan teknik-teknik bimbingan konseling. Tujuannya itu untuk memberikan pemahaman bagi konselor agar komunikasi antara konseli dan pihak ketiga menjadi lebih baik. Yang selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi ini adalah layanan bimbingan dan konseling untuk melakukan kerja sama dengan pihak-pihak lain. Melalui kolaborasi tercipta interaksi yang efektif di antara orang tua, guru pembimbing, dan lembaga-lembaga lainnya. Tujuannya untuk membangun kolaborasi yang bersinergi antara guru pembimbing atau antara guru BK atau konselor dengan pihak lain, dan membuat layanan BK ini semakin efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah alih tangan kasus, yaitu membantu masalah individu dengan bantuan dari pihak lain atau dengan bantuan pihak yang lebih kompeten. Alih tangan kasus bisa berasal dari pihak sekolah, seperti dari kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran. Kegiatannya dilakukan jika persoalan yang ditangani oleh konselor ini, di luar kompetisinya. Prosedurnya itu prosedur alih tangan kasus ini. Yang pertama itu memilih ahli rujuk dengan persetujuan konseli dan orang tua. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu membawa catatan sejarah kasus untuk diserahkan ke ahli yang dituju. Jadi yang pertama tadi memilih ahli yang disetujui oleh konseli, yang kedua membawa catatan riwayat si konseli ini untuk diserahkan ke ahli yang dituju. Yang ketiga, meminta izin kepala sekolah untuk melakukan alih kasus kepada ahli yang dirujuk. Yang keempat, memberikan surat pengantar ke ahli yang dirujuk. Yang kelima, konselor mengamati atau memantau perkembangan kasus dari ahli yang dirujuk. Yang keenam, mengadministrasikan hasil rujukan. Selanjutnya, dari layanan secara langsung ini adalah kunjungan rumah, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi kondisi keluarga konseli yang diduga sebagai penyebab masalah yang dialami oleh konseli atau oleh siswa. Tujuan datang ke rumah tersebut adalah deteksi kondisi keluarga dan klarifikasi data. Prosedur kunjungan rumah yang itu adalah persiapan.
persiapkan apa saja data yang akan diungkap. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan, konselor melakukan wawancara secara mendalam. Yang ketiga, pengakhiran. Konselor mengevaluasi hasil yang diperoleh. Yang selanjutnya dari bimbingan konseling secara langsung yaitu advokasi. Kegiatan yang dilakukan untuk mendampingi setiap individu dalam bidang akademik, karir, kebutuhan sosial, dan personal. Advokasi ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan kebebasan psikologis kepada siswa saat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Guru BK atau konselor memberikan dukungan kepada siswa untuk memperoleh kesempatan untuk meraih sukses di sekolah. Selanjutnya adalah konferensi kasus, yaitu suatu forum untuk mendiskusikan, mencari upaya solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh konseli atau oleh siswa. Forum ini dipimpin oleh guru BK dengan pihak-pihak terkait untuk memecahkan masalah konseli atau siswa. Prosedurnya yaitu perencanaan. Perencanaan ini konselor menetapkan kasus, lalu meyakinkan konseli. Yang kedua, pelaksanaan. Untuk menyampaikan pelaksananya itu menyampaikan tujuan, melakukan penstrukturan utamanya, yaitu asas kerahasiaan, menegaskan komitmen, menyelesaikan kasus, membahas kasus, menyimpulkan hasil konferensi kasus, menutup konferensi kasus. Yang selanjutnya itu evaluasi. Mengevaluasi proses terselenggaranya konferensi kasus. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Tahap ini dilakukan manakala hasil penanganan kasus masih membutuhkan tindak lanjut penanganan lebih lanjut. Menjelaskan materi tentang BK melalui media. Yang pertama, itu ada konsep dasar. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Community teknologi mengartikan sebagai segala informasi itu sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi. Contohnya itu dari konselor ke konselinya. Oke. Yang kedua itu ada pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yaitu perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar dari pengirim ke penerima. Yang ketiga ada manfaat dari media dalam BK. Yang pertama itu memperjelas penyajian pesan atau informasi agar tidak verbalistis. Nah, yang kedua itu ada mengatasi keterbatasan ruang. Yang ketiga, merubah perilaku dari yang tidak diinginkan menjadi sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, adapun yang keempat, itu adalah jenis-jenis media. Rudy Bird itu mengidentifikasikan media menjadi 3 unsur. Yang pertama itu ada suara, yang kedua itu ada visual, dan gerak. Visual itu dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gambar, yang kedua itu ada garis, dan yang ketiganya ada simbol. Nah, contohnya itu bisa digunakan oleh si konseli dalam membuat media-media untuk konselingnya. Contohnya membuat permainan atau sebuah bentuk media untuk konseli agar lebih dapat dipahami oleh si konselinya. Contohnya PowerPoint atau yang lainnya. Nah, yang kelima itu ada karakteristik jenis media. Di sini yang digunakan itu adalah media grafis. Yang pertama itu adalah foto, yang kedua itu sketsa, yang ketiga diagram,
yang keempat bagan, yang kelima itu grafis, selanjutnya ada kartun, poster, peta, dan globe. Yang keenam itu ada media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Contohnya itu yang pertama radio, yang kedua itu alat perekam pita magnetik, yang ketiga itu laboratorium BK. Nah, di sini juga bisa melakukan media audio konseling itu bisa melalui audio, contohnya itu seperti telepon atau voice note. Nah, bisa juga melakukan konseling melalui media audio ini. Nah, yang terakhir itu ada media proyeksi diam. Mempunyai persamaan dengan media grafis dalam menyampaikan rangsangan-rangsangan visual. Media jenis ini disertai perekaman, contohnya itu radio. Nah, proyeksi diam itu apa aja sih? Contohnya bisa gambar, juga bisa seperti papan buletin juga bisa, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan konseling melalui media. Yang pertama, konsep dasar media. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Asosiasi Peredukasian dan Komunikasian mengartikan media sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan National Education Association mengartikan media sebagai segala sesuatu yang dapat dimanipulasikan. Yang kedua, pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang artinya perantara atau pengantar. Media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk penyaluran pesan dari pengirim kepada penerima. Media layanan BK adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk penyaluran pesan atau informasi dari pembimbing kepada individu untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat sehingga individu akan mengalami perubahan bentuk perilaku dan perbuatan ke arah yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik jenis media. Yang pertama ada media grafis, jenisnya itu bisa seperti gambar, foto, sketsa, diagram, maupun poster ataupun peta. Yang kemudian ada media audio, yaitu media yang berkaitan dengan alat indera pendengaran. Ada pun jenisnya yaitu ada radio, alat perekam suara, laboratorium bimbingan dan konseling, dan lebih mudahnya kita sekarang dapat menggunakan alat rekam dari handphone. Kemudian ada media proyeksi diam. Media proyeksi diam itu mempunyai kesamaan dalam media grafis untuk menyajikan rangsangan-rangsangan visualnya. Jenis-jenis media proyeksi diam ini antara lain ada film bingkai, film rangkai, proyektor tak tembus pandang, mikropis, film, ataupun dari televisi ataupun dari video-video seperti YouTube. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media, diantaranya ada kriterianya itu yang pertama ada tujuan layanan BK, yang kedua karakteristik individu atau sasaran ataupun peserta didiknya, yang ketiga jenis rangsangan atau stimulus yang mengubah perilaku belajar yang diinginkan, bisa menggunakan audio, visual, gerak, atau lewat tayangan televisi ataupun video. Yang keempat, setting atau latar lingkungan setempat. Yang kelima, luasnya jangkauan yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Nah, ada beberapa penyebab pengajar atau orang memilih media. Yang pertama, bermaksud mendemonstrasikan seperti halnya pada kuliah tentang media, merasa sudah akrab dengan media di zaman teknologi yang sudah pesat ini, ingin memberikan gambaran atau penjelasan yang lebih konkret, dan merasa bahwa dengan media akan menarik minat atau gairah dalam mengikuti layanan informasi yang sedang diberlangsungkan. Kemudian ada kriteria untuk mengetahui kesesuaian, dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, karakteristik atau karakter siswanya, kemudian jenis rangsangan untuk perubahan perilaku yang diinginkan, misalnya audio, visual, gerak, lewat layangan video,
kemudian keadaan latar atau lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Kemudian, menurut Dick and Cherry, di samping sesuai dengan tujuan perilaku belajarnya, setidaknya masih ada 4 faktor, yaitu faktor-faktornya diantaranya ketersediaan sumber tempat, adanya dana atau fasilitas, mengangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media, kemudian efektivitas biaya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dalam pola pemanfaatan media ini, yang pertama ada pemanfaatan media dalam situasi kelas, kemudian pemanfaatan media di luar kelas. Pemanfaatan media di luar kelas ini terbagi menjadi 2. Yang pertama pemanfaatan secara bebas, yaitu media digunakan tanpa dikontrol atau diawasi. Kemudian pemanfaatan media secara terkontrol, yaitu media digunakan dalam suasana rangkaian yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, agar media dapat digunakan sebagai pendukung tercapainya tujuan, maka perlu strategi yang meliputi 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada persiapan sebelum menggunakan media. Yang kedua, kegiatan selama menggunakan media tersebut. Dan yang ketiga, kegiatan tindak lanjut setelah menggunakan media yang telah berlangsungkan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, itu dia yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.